Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Suci Azhara dengan NIM 3219200. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori konsumsi. Terdapat 3 poin yang menyangkut teori konsumsi ini. Yang pertama, pengertian konsumsi. Yang kedua, teori konsumsi dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga, konsep konsumsi dalam Islam. Yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, serta pengeluaran yang dilakukan semata-mata untuk mencari akhirat. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori konsumsi dalam ekonomi syariah. Nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah falah atau kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat, yang meliputi material, spiritual, individu, dan sosial. Kesejahteraan itu adalah maslahah kebaikan. Nah, teman-teman, pengertian dalam melakukan konsumsi ini, maka perilaku konsumen terutama muslim harus didasarkan pada syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 sampai dengan 88. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27 dan 28. Yang ketiga, hadis yang menyatakan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis yang menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya, yaitu hemat, tidak rakus, dan serakah, sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konsep konsumsi dalam Islam. Perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang muslim dan dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun termasuk konsumsi. Investasi dan tabungan. Pendapatan yang siap dibelanjakan seorang muslim akan berbeda dengan bukan muslim sebab terdapat zakat. Pendapatan seseorang yang telah memenuhi syarat akan dikenakan zakat sebesar 2,5%. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain yang pertama untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk mengakumulasikan kekayaan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196. Teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui pentingnya landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumen dalam Islam? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teoritis dan filosofis perilaku konsumen dalam Islam. Nah, landasannya yaitu ada dua, yaitu landasan teoritis. Dalam landasan teoritis terdapat 4 poin, di mana poin pertama menjelaskan mengenai dasar pemikiran. Doktrin kekhalifahan adalah amanah untuk mengatur dan mengelola alam semesta ini. Nilai amanah tersebut memberikan 3 fondasi kehidupan sosioekonomi dalam bermasyarakat, yaitu fondasi yang pertama apa dan
berapa banyak barang dan jasa yang diperlukan. Pondasi yang kedua, bagaimana cara menghasilkannya. Dan pondasi yang ketiga yaitu bagaimana mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat secara adil dan merata. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai konsumsi, di mana konsumsi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar atau masyarakat secara umum. Konsumsi juga dapat didefinisikan sebagai segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan tujuan dari aktivitas konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan atau utility dari mengkonsumsi sekumpulan barang dan jasa yang dapat disebut dengan consumption bundle, dengan memanfaatkan seluruh anggaran dan pendapatan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu dasar hukum dari mengkonsumsi, di mana dasar hukum ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan 5, di mana surat ini menjelaskan mengenai yaitu Allah memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Allah telah melarang kita untuk memakan makanan yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu batasan konsumsi makanan. Batasan Islam dalam membelanjakan ada 2 kriteria, yaitu yang pertama batasan terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan. Kriteria yang kedua yaitu batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini adalah membelanjakan harta yang diperlukannya yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari yang artinya sesungguhnya seseorang apabila berutang maka setiap kali berbicara ia berdusta, atau bila ia berjanji maka ia mengingkarinya. Landasan filosofis perilaku konsumen dalam Islam, di mana landasan filosofis ini menjelaskan mengenai konsumen muslim sebagai Islamic man. Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai rational economic man, sedangkan ekonomi Islam memandang manusia sebagai Muslim atau Islamic man yang terdapat dalam Al-Quran, yang disebutkan dengan Ibdur Rahman. Ibdur Rahman adalah profil hamba Allah yang sangat istimewa dan sangat dicintai dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya karena ia memiliki sifat-sifat yang mulia. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan dalam Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang yang suci, lagi bersih dan tidak berlebihan. Di mana prinsip halal yaitu seorang muslim diperintahkan oleh Islam atau Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal lagi baik, sah menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil yang haram, tidak sah menurut Islam dan terlarang. Prinsip suci dan bersih yaitu Al-Quran memerintahkan manusia dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan
yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman secara sekedarnya, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan itu dilarang oleh agama Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar dan audiens. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zuripa, NIM 3219202. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang final spending. Final spending adalah konsumsi dan infak seseorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan daruriyat. Lebih jauh lagi, maksud dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan dalam eksistensi agama, kehidupan, keturunan, dan juga harta benda. Kelima hal ini dikenal dengan suatu konsep tentang al-khuliyat, al-khamsah. Kemudian infak juga merupakan tabungan pahala di sisi Allah yang ketika frekuensi kegiatannya naik, maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang. Kemudian beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu ketika ingin mengaplikasikan maqasid al-syariah di dalam final spending ini. Yang pertama, pemenuhan the basic need atau daruriyat. Dalam konsep maqasid al-syariah, pemenuhan kebutuhan seseorang haruslah mengutamakan the basic need terlebih dahulu. Jika the basic need tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada seseorang. Karena the basic need termasuk bagian daruriyat yang harus senantiasa dijaga. Pemenuhan the basic need bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia. Allah pernah melukiskan kesejahteraan surgawi dalam peringatan Allah kepada Adam yang tertera dalam Quran surat Toha ayat 117-119. Kesejahteraan yaitu ketika terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dan dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. Pemenuhan the basic need pemenuhan the basic need dalam kapasitas yang seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga membakil. Ketika seseorang memperoleh income dengan cara yang halal dan sah dalam membelanjakannya untuk memenuhi the basic need, maka hal tersebut sesuai dengan maqasid al-syariah. Apabila di dalam pembelanjaannya berbeda dalam skala al-tauzan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, konsumsi. Berorientasikan akhirat. Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena di dalam ajaran Islam, satu orang muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan. Ketika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga akan sakit. Ayus Amelia mengemukakan pendapat Monzarkov yang mengimbangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan final spending sebagai variabel yang standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh oleh konsumen muslim.
yaitu konsumsi yang dikeluarkan tidak hanya diri sendiri atau duniawi, tetapi juga untuk orang lain atau sosial. Monserrat berusaha mengembangkan pemikiran ekonomi hal ini dengan membuat asumsi antara lain Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba dan perekonomian, kemudian yang terakhir mudharabah wujud dalam perekonomian dalam ekonomi Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Zulia Putri dengan NIM 3219179. Di sini saya akan menjelaskan hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi. Membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan memang tak akan lepas dari yang namanya penghasilan. Hal ini dikarenakan dua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari penghasilan yang diperoleh. Memiliki kesamaan seperti investasi juga berasal dari penghasilan, namun perbedaannya terletak pada kegunaannya saja. Investasi memiliki asal dari penghasilan yang disimpan untuk membuat pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Pertambahan konsumsi dan tabungan bisa meningkat apabila pendapatan juga bertambah. Pada dasarnya, pendapatan diterima individu tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumsi, melainkan digunakan juga untuk kegiatan menabung atau pendapatan diterima. Sebagian digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi dan sebagian lagi ditabung. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Investasi berhubungan dengan tabungan. Pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian dipakai untuk ditabung, atau Y sama dengan C ditambah S. Namun di sisi lain pengeluaran pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sehingga Y sama dengan C ditambah I. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan I investasi. Dalam ekonomi dua sektor, Y sama dengan C ditambah S. Jika S sama dengan I, maka Y sama dengan C ditambah I, artinya penabung menyimpan uangnya di bank sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Jadi, terdapat hubungan antara konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan konsep konsumsi Islam dan konvensional. Yang pertama, dilihat dari pengertian konsumsi. Dalam konvensional, secara umum, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat mengkonsumsi, seseorang harus mempunyai pendapatan. Besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Adapun konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, dilihat dari motif dan tujuan. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motif ekonomi konvensional
Pelaku ekonomi mencari keuntungan dunia seperti memperoleh laba, mendapatkan kekuasaan, dan mendapatkan penghargaan. Sebagaimana dalam ilmu ekonomi, bahwa motif pelaku konsumsi dikenal dengan dua macam, yaitu motif internal dan eksternal. Adapun motif internal yaitu motif yang tumbuh dalam diri seseorang muslim dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat. Sedangkan motif eksternal itu dimaksud adalah sebuah motif dari luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik. Yang ketiga, dilihat dari prinsip konsumen. Prinsip konsumen melakukan pembelian kepuasan sebesar-besarnya dari sumber keuangan yang tersedia, yang disebut dengan prinsip rasionalitas ekonomi. Konsumen akan bertindak secara rasional, dalam artinya bahwa ia memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari uangnya dengan cara membuat rencana yang sebaik-baiknya tentang apa yang akan dibelinya dan kemudian memilih satu barang yang paling diinginkan. Berbeda dengan konvensional yang mengkonsumsi rasional ekonomi, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluan. Lebih lanjut lagi, Al-Quran melarang terjadinya perbuatan taksir dan mubazir. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.